Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Betari Habibah dengan NIM 1262052120094, nomor presensi 18 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan menjawab ulangan tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi yaitu suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga ada komunikasi formal, yang keempat ada komunikasi informal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis, melalui surat, email, atau pesan teks. Komunikasi verbal seringkali menggunakan struktur kalimat dan tata bahasa yang terstruktur untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami. Nah, contoh dari komunikasi verbal itu termasuk pidato, presentasi, dan diskusi. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang emosi, sikap, dan maksud di balik pesan yang disampaikan secara verbal. Contoh komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, isyarat tangan, bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan atau ketidaksetujuan, dan intonasi suara yang menggambarkan emosi. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan dalam komunikasi formal seringkali disampaikan melalui surat resmi, laporan, presentasi di ruang rapat, atau memo. Struktur dan bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal lebih sering terstandarisasi dan terstruktur. Untuk yang keempat ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu. Komunikasi informal seringkali terjadi dalam percakapan sehari-hari, seperti obrolan di ruang istirahat, panggilan telepon antar teman, atau diskusi informal di luar lingkungan kerja formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi informal lebih santai, kadang-kadang menggunakan bahasa gaul atau siang, dan seringkali lebih mengikuti aliran percakapan yang spontan. Selanjutnya yaitu aspek komunikasi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu percaya diri, yang kedua sikap suportif, yang ketiga empati, yang keempat pengungkapan perasaan. Mengapa dalam pembelajaran diperlukan komunikasi yang efektif? Nah,
Dengan memahami dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar, maka diharapkan siswa lebih termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar siswa serta paham terhadap materi yang disampaikan dan melaksanakannya. Strategi membangun komunikasi efektif pada siswa ada 3. Yang pertama, menjadi komunikator yang handal. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menerapkan metode belajar diskusi. Ada sebuah hambatan dalam komunikasi, seperti hambatan sematik. Nah, analisis jawaban dari sebuah permasalahan tadi, terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas, atau berbelit-belit. Situasi seperti ini biasa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Ketika hambatan sematik terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Nah, itu tadi jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pembelajaran. Cukup sekian jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.